Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara kita menggunakan dan memanage style di dalam Microsoft Word ya sini. Oke, kalau kita memperhatikan di pertemuan sebelumnya, maka di sini saya akan menggunakan dokumen yang sudah dibuat di pertemuan sebelumnya ya. Oke, kita ke main home sini ya. Nah, perlu kita ketahui bahwa ketika kita membuat sebuah dokumen ya, tentu di dalam dokumen tersebut itu ada beberapa properti ya di dalam tulisannya, itu terkait dengan jenis tulisan, kemudian ukuran tulisan ya, kemudian jarak atau spasi ya, dan seterusnya. Nah, ketika kita membuat sebuah dokumen yang cukup besar, halamannya banyak, maka proses pemberian style ataupun pemberian atribut tadi ya di tulisan yang kita ketik itu disarankan tidak manual ya. Sebagai contoh, kalau kita mau menebalkan itu ya di sini ya, kita tebalkan dengan bold sini ya. Atau misalkan tulisannya kita menggunakan Times New Roman di sini ya, ini pun sama Times New Roman ya. Nah, seperti ini. Atau misalkan di daftar isi ya, daftar isi itu misalkan harus 12 poin ya. Kemudian ada di tengah-tengah ya, di sini tuh di center, kemudian harus di bold dan tulisannya jenisnya adalah Times New Roman ya. Begitupun ke bawahnya. Nah, kata pengantar pun sama ya. Misalkan ini harus 12 dan harus ke tengah, kemudian kita harus menggunakan Times New Roman ya. Sebagai contoh, misalkan ini ada isi kata pengantar ya. Misalkan kata pengantar itu biasanya diawali dia misalkan dengan atau segala puji ya, puji penulis sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. Misalkan penelitian ini dilakukan dalam rangka memenuhi tugas akhir program sarjana dalam jurusan atau di jurusan manajemen bla 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 ya, dan seterusnya ya. Oke. Nah, ini kalau kita lihat di sini ya, ini kan ada beberapa tadi ya, beberapa atribut ya. Pertama, ini harus kata pengantarnya harus di bold ya. Kemudian 12 New Roman, kemudian paragrafnya ini harus spasinya ini harus 1,5 misalkan, afternya 0 ya. Dan begitupun tulisannya, misalkan tulisannya ini harus 1,5 ya paragrafnya itu. Nah, 1,5. Ini afternya kita nggak kasih, dan Times New Roman 12 ya. Bayangkan, ini misalkan alignmentnya kita pilih justify ya, artinya rata kanan dan rata kiri. Nah, bayangkan hal yang barusan kita lakukan itu kita lakukan secara manual berulang-ulang sebesar atau sebanyak dokumen yang kita punya. Nah, untuk melakukan itu supaya kita tidak melakukan secara manual dan ketika kita mengetikkan lagi tulisan yang lain itu sama ya, sama stylenya, misalkan fontnya sama, ukurannya sama,
spasinya sama, pakai bold atau tidak itu sama semuanya, dan tipikalnya sama, maka kita bisa menggunakan styles ya di sini tuh ya. Nah, di atas ini ada style ya, sudah ada beberapa style yang sudah di dibuatkan secara default oleh Microsoft Word ya. Nah, sebelum kita menggunakan ini, saya ingin menampilkan dulu dokumen review di sini ya. Maaf, sini ada di view ya. Itu ada navigasi ya di sini, navigation pane ya. Oke. Ya. Nah, navigation pane ini akan sangat membantu kita pada saat kita melakukan penulisan dokumen di Microsoft Word ya. Ini secara default tampilannya seperti ini ya, ada heading, page, result, dan seterusnya. Nah, ketika kita sudah menggunakan style ya, maka ini nanti akan akan muncul tulisan atau judul bab atau subbab yang sudah kita berikan style ya, atau bisa kita sudah berikan style berupa heading ya di sini. Ini kita ke home ya. Nah, oke. Yang pertama adalah saya ingin menjelaskan untuk style itu adalah untuk daftar untuk judul dari bab ya, judul bab artinya level 1 ya. Di sini tuh daftar isi, kemudian kata pengantar di sini ini bab 1 itu bab 1 pendahuluan ya, itu adalah level 1 ya. Sorry, sini ada bab 2 tinjauan pustaka juga level 1. Nah, untuk yang paling atas ini level yang paling atas atau level 1, kita menggunakan heading 1 ya di sini tuh ya. Nah, ini dimulai dari daftar isi. Daftar isi kita klik heading 1. Oke. Nah, kita bisa melihat di navigasi ini sudah muncul daftar isi ya. Daftar isi. Kemudian kata pengantar pun kita kasih heading 1 ya. Nah, ini muncul lagi kata pengantar ya. Bab 1 pendahuluan juga kita kasih heading 1 juga. Sini sudah muncul ya. Kemudian bab 2 pun kita sudah kita akan kasih heading 1 dan akan muncul di sini. Nah, kalau sudah muncul sini, ini bisa kita klik. Ketika kita misalnya ada di halaman di bab 2 ini, ketika kita pengen ke halaman di judul bab 1, ini tinggal kita klik saja di sini. Ya. Atau ke daftar isi kita tinggal klik, otomatis langsung berubah ke daftar isi. Atau ke kata pengantar, kita klik ke kata pengantar. Oke. Seperti itu. Nah, kemudian tadi ya kembali bahwa misalkan waktu kita pertama kali melakukan daftar isi itu harusnya ada di tengah dengan fontnya Times New Roman, dikasih bold dan spasinya 1,5 ya. Berarti kita harus memodifikasi nih heading satunya ini supaya kalau kita lihat di sini kan heading 1 itu dia ada di Calibri Light ya, 16 poin, tidak di bold, kemudian spasinya dia multiple 1,08 dan before-nya 12 poin ya. Nah, supaya sesuai dengan yang kita inginkan, maka si heading 1 ini kita bisa edit ya propertinya. Gimana caranya? Caranya ada tinggal disorot aja heading 1 ini ya, kotak ini, kemudian kita klik kanan. Kemudian kita pilih modify. Oke. Nah, di sini yang di bagian atas ini tidak perlu kita rubah. Yang kita rubah adalah di sini formatting ya. Kita pilih fontnya itu menjadi Times New Roman ya. Kemudian ukurannya menjadi 12 poin. Kita kasih bold dan warnanya kita kasih automatic ya. Automatic itu adalah warna hitam. Kemudian posisinya alignmentnya itu ada di tengah, di center ya. Nah, dan kemudian paragrafnya spasinya kita harus 1,5. Kita tinggal pilih ke format paragraf. Nah, line spacingnya kita pilih 1,5 lines. Before-nya tidak perlu kita kasih ya, kita nolkan saja. Kemudian kita OK, dan ini kita OK juga. Nah, otomatis si
semua yang sudah kita kasih heading 1 di sini itu pasti akan berubah sesuai dengan yang sudah kita definisikan ya. Tadi yang sudah kita kasih heading 1 setelah daftar isi apa? Kata pengantar ya. Kita lihat kata pengantar apakah sudah ke tengah? Nah, sudah ke tengah ya. Pendahuluan pun sama, sudah ke tengah ya, seperti itu. Nah, artinya apa? Kita bisa merubah ini dengan cepat. Nah, ketika misalkan ada perubahan kebijakan bahwa judul bab itu harus 13 poin, maka yang perlu kita lakukan adalah tinggal modify saja di sini, tinggal tambahkan menjadi 13 ya. Oke. Nah, jadi semua itu akan seragam ya. Bab 1 ini akan daftar isi pun sama. Ini adalah sudah 13 poin. Oke, itu yang pertama ya. Kita kembalikan misalkan ke 12 poin lagi ya. Oke. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian itu level 1 ya. Ini kemudian kita level 2. Level 2 itu biasanya gimana? Dia level 2 itu adalah subbab ya. Contoh di bab 1 pendahuluan itu adalah 1.1 latar belakang ya. Kemudian di sini ada 1.2 itu ada tujuan ya. Kita scroll ke atas ya. Kemudian 1.3 misalkan pertanyaan penelitian ya. Di sini ada bab 1.2 itu adalah maksud dan tujuan ya. Jadi 1.2. Nah, ini kita bikin satu level lagi. Level 3-nya adalah 1.2.1 itu adalah maksud dan 122 itu adalah tujuan. Oke. Nanti masing-masing ini ada isinya ya. Nah, ini ada isi. Kemudian ini ada isi juga. Nah, untuk 1.1, 1.2, misalkan di sini 1.3 dan di bawah misalkan di sini ada tinjauan pustaka itu misalkan 2.1, misalkan tinjauan pustakanya itu adalah manajemen misalkan ya. Ini kita bisa kasih heading 2 di sini tuh ya, karena dia level kedua ya. Ingat, terlihat di sini 1.1 berarti dia adalah level 2. Di sini ada 2 digit ya. Kita bisa tambahkan heading 2. Sorry, ini biasanya jadi hilang 1.2 saja. Kita manual, kita 1.1 latar belakang. Kita manual saja. 1.2 nya kita juga sama kasih heading 2. Kemudian pertanyaan penelitian 1.3 ini kita kasih heading 2 juga. Dan di bawah di manajemen pun kita kasih heading 2. Oke. Nah, kita lihat di sini sudah mulai terbentuk ya petanya dari si dokumen yang kita miliki. Jadi kita kalau mau ke atas, ke latar belakang, kita tinggal klik saja, otomatis kita masuk ke latar belakang. Ke pertanyaan penelitian, otomatis kita tinggal diklik saja ya pertanyaan penelitian. Oke, sama seperti tadi heading 2 kita akan rubah, modify ya. Dimana tulisannya Times New Roman 12 poin, tidak perlu pakai bold ya, automatic. Ini alignment justify dan format paragrafnya adalah 1,5 lines ya. Ini spasi before afternya kita hilangkan atau kita nolkan. Oke, kemudian kita oke. Oh, sorry, tadi belum di bold ya. Oke. Ya, seperti itu ya. Yang otomatis sudah ada. Ya. Nah, kita lihat di sini ini ada 1.1. Maaf, ada 1.2.1 ini harusnya ya. Kemudian di sini ada 1.2.2. Nah, ini bagaimana? Ini kan anaknya dari maksud dan tujuan. Anak yang kedua ya ini tuh ya, anaknya yang level 2 berarti ini level 3 ya. Berarti ya kalau level 3 kita kliknya heading 3 sini tuh. Ini pun sama, 122 tujuan heading 3. Nah, ini karena ini juga berbeda ya. Kalau masih Kolibri kita akan rubah lagi Times New Roman 12 automatic, kita menggunakan justify dan paragrafnya sama 1,5 ya. Oke. Nah, ini sudah ada. Oh, sorry. Ini pakai bold. Nah, seperti ini ya. Oke. Nah,
ini sudah muncul lagi ya di sini ya. Berarti ini dari bab 1 pendahuluan ini adalah level 1, latar belakang level 2, 1.2 maksud dan tujuan terus level 2, 121 maksud itu level 3, 122 level 3 ya, seperti ini. Dan seterusnya. Jadi kita akan dengan mudah ketika kita sudah melakukan seperti ini akan memudahkan kita untuk mereview atau melihat dokumen ke pindah-pindah ke satu subbab atau satu bab tertentu. Oke, misalkan kita punya tulisannya ya, kita pakai yang tadi lah misalkan ya, kita pakai tulisan yang ini. Nah ini kita tinggal tuliskan sini ya. Nah ini untuk tulisan biasanya itu standarnya menggunakan style normal, atau kita bisa menggunakan atau membuat style baru ya. Kalau style normal kita modify di sini, Times New Roman juga sama 12, kita pakai justify, automatic, dan paragrafnya itu 1,5 ya. Klik OK, kemudian nah otomatis seperti ini. Jadi kalau misalnya ada perubahan aturan merubah tulisan, misalkan tidak boleh Times New Roman diganti dengan Arial, maka tinggal dirubah saja si style ini, otomatis satu dokumen seluruhnya isinya akan berubah seperti itu ya. Nah, atau kita bisa membuat satu dokumen atau satu style sendiri ya di sini. Kita bisa untuk membuatnya kita klik di sini ya, di kanan bawah. Kemudian di sini ada paling kiri di bawahnya adalah new style ya. Kita klik. Nah, name-nya misalkan kita ini membuat style baru ya. Misalkan isi paragraf ya. Ini adalah nama stylenya ya. Style type-nya paragraf, style based on-nya list paragraf, ini nggak usah diapa-apain. Maaf ini. Kemudian ada formatting di sini, kita kembali ke Times New Roman 12, warnanya automatic, justify, dan paragrafnya itu 1,5 ya. Kita klik OK, kemudian kita klik OK juga ya. Nah, di sini sudah mulai ada isi paragraf, di sini atas juga isi paragraf. Berarti kita tinggal menggunakannya si style barusan. Tinggal kita select tulisan yang mau kita kasih style yang barusan, kemudian kita klik isi paragraf atau style isi paragraf barusan ya. Nah, ini sebelah kiri ini di paragrafnya kita harus, nah ini kita langsung kasih 0 saja ya. Itu gara-gara itu. Nah, seperti ini ya. Nah, itu ya. Berarti saya sudah jelaskan bagaimana menggunakan style yang sudah ada dan memodifikasinya. Yang kedua adalah bagaimana kita membuat style baru ya, seperti itu. Oke, itu untuk style kurang lebih seperti itu. Jadi style di sini sangat bermanfaat supaya kita bisa menyeragamkan gaya atau style tulisan yang kita buat ya dalam waktu yang cepat, kurang lebih seperti itu. Ya, itu saja untuk style untuk bagaimana kita menggunakan dan mengelola style. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.